sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya terasa sudah lama juga tak berjumpa nih ya. Alhamdulillah. Oke, baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan. Seperti biasa jangan lupa juga untuk sharekan nama kota asal mana ya. Dan tentunya ayah bunda sekalian kita akan mulai terlebih dahulu untuk membuka kajiannya. Kita awal dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita di Zoom meeting ini yang insya Allah senantiasa selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga ayah bunda sekalian kita semua Allah mudahkan, Allah lancarkan ya, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Aduh. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada iklan-iklan sekejap ya, itu masih agak batuk ya, masih agak flu, tapi insya Allah kita akan maksimalkan pada malam hari ini, yang mana jadwal yang sudah terjadwal ya, dan juga judul yang sudah di-sharekan juga kepada ayah bunda sekalian, yaitu berkaitan dengan panjang, berarti mad ya, berkaitan dengan mad nanti insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan sapa-sapa terlebih dahulu. Di sini ada siapa saja nih kira-kira? Jambi Jadir. Jambi, alhamdulillah. Sukabumi Ya, di sini kita awal. Ya gimana Kak Fatir gimana? Di Sukabumi Ustaz. Sukabumi ya, Masya Allah ya. Senantiasa istiqomah ya Kak Fatir ya. Nah, di sini ada di Riau ya, Masya Allah. Berikutnya di sini Magelang hadir. Terus Tangerang juga ya. KBB di mana nih? KBB singkatan apa nih KBB? Ciamis. Terus Palangkaraya. Nah, ini apa gimana Bu? Di mana Bu? Kabupaten Bandung Barat, Ustaz. Oh, Bandung Barat. Ya, dekat hanya di Bandung Bu berarti ya. Masya Allah ya. Nah, ini Cibubur, Bu Is, luar biasa, sehat selalu, berkah selalu Bu. Ini senior banget nih, selalu hadir. Amin, Jambi. Ustaz. Ya, sehat selalu Bu ya. Amin. Tentunya amin. untuk semua juga sama ya, Bapak Ibu sekalian, di sini banyak yang senior juga yang sudah selalu hadir, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang 3 tahun ya. Solo akhir ya, terus Bandung, Masya Allah barakallah, NTB, Masya Allah ya, Bekasi tuh ya, Jawa Timur. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk informasi yang membahagiakan, karena sangat bahagia sekali ya ketika kita mengisi kajian, terus yang hadirnya itu di berbagai pelosok Indonesia nih, Masya Allah ya. Mudah-mudahan inilah salah satu jalan untuk menebar manfaat ya, dan juga dakwahnya Sobat Ngaji, dan tidak hanya untuk Sobat Ngaji tapi ayah bunda pun juga ini menjadi wadah ya, menjadi wadah untuk ayah bunda untuk senantiasa sama-sama berdakwah ya, sama-sama mengingatkan kepada saudara-saudara kita, bahkan targetan kita ayah bunda sebagaimana data yang sudah terlampir di media sosial itu 72% ya, masih 72%, berarti ya hanya beberapa 0,0 berapa persen lah yang sudah bisa kita rangkul ya, para buta huruf Quran. Maka dari itu ini tugas kita tentunya bersama-sama saling rangkul, saling berpegangan tangan, dan saling menguatkan satu sama lain, saling mengingatkan juga ya, agar kita senantiasa terjaga dari yang namanya rasa malas, meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan al-kasalu ya, dalam keadaan malas ya. Maka dari itu malas ini yang harus tentunya kita lawan ayah bunda sekalian ya. Maka dari itu dengan cara apa? Dengan cara ya bersegeralah di di kajian-kajian yang insya Allah bermanfaat dan saling mengingatkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah di sini banyak juga yang hadir ya, dan tidak bisa saya sapa satu persatu, yang insya Allah
Doa kita bersama mudah-mudahan ayah bunda sekalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah selalu dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu dalam keistiqomahan ya, keistiqomahan dalam belajar insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, seperti biasa kita akan melanjutkan tilawah terlebih dahulu ya. Melanjutkan Quran surah Ali Imran berarti minggu lalu sama Ustadz Gilang ya. Sama Ustadz Gilang satu ain, kita lanjutkan di ain yang berikutnya ya Ali Imran. Berarti ayat 10 ya, betul ya? Melanjutkan berarti. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian seperti biasa ya, mohon instruksinya. Seperti biasa kita akan sama-sama membaca ya barengan. Terus itu yang pertama ya, barengan. Terus yang kedua tanpa di-on-kan mikrofonnya gitu ya. Tanpa di-on-kan tapi tetap ayah bunda bisa mengikuti. Terus yang ketiga, apabila ada bacaan yang keliru dari saya, mau itu tertukar huruf apapun ya, apapun, itu boleh langsung ditegur saja, ya, ditegur, mikrofonnya dibunyikan saja sampai saya bisa berhenti gitu ya. Jadi barangkali ayah bunda ketika mengkoreksi, nah saya nggak mendengar. Nah biasanya kan kalau suara di Zoom itu ya, terlempar gitu ya. Jadi kalau misalkan suara saya yang lebih tinggi di sini ya, volumenya lebih peka, maka suara ibu bapak ibu sekalian itu bisa tertutup dengan suara saya. Maka itu terus aja koreksi sampai saya berhenti gitu ya. Itu untuk instruksinya, karena ini untuk kebersamaan, saya pun juga membaca di hadapan ayah bunda tentunya perlu pengkoreksian ya. Baik, siap Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari ta'awudz seperti biasa. Lalu kita lanjutkan di ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. Layarnya hilang, Oke, Ustaz. ya seperti biasa ini agak gangguan sedikit ya Bapak Ibu. Sebentar kita munculkan lagi ya. Oke, sebentar. Nah ini dari kemarin ya ada kendala seperti ini. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan ya Pak Bu. Kita ulangi. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' innal
لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا Oh ya, sip. Wamanit. Oke, syukron Bapak Ibu. Mantap ya. Wamanit. Kita ulangi dari sini awal. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. Sayangnya hilang. Oke, hilang lagi ya. Oke, ini Iya. sepertinya sinyalnya nih. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, mohon maaf ya, ada gangguan teknis. Kita lanjutkan. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran ya Bapak Ibu sekalian atas koreksiannya, dan alhamdulillah sudah kita selesaikan sampai ayat ke-20. Monggo boleh dicatat dulu ya Bunda ya. Nah ini mohon maaf juga yang ada beberapa kondisi, memang ini udah berapa hari ya Kang Tian ya, udah sekitar 3 harian ya. Layarnya turun sendiri gitu ya. Tapi insya Allah kita coba maksimalkan ya Bapak Ibu sekalian. Andai pun ada gangguan seperti tadi, mohon dimaklum, nanti insya Allah akan segera dicek kembali ya. Dicek kembali device-nya, atau dari sinyal kah, atau dari software kah ya. Nanti kita insya Allah kita cek kembali ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai untuk kajian pada malam hari ini. Sebagaimana tadi judulnya apa Pak Bu? Judulnya Yang apa? Wajib Yang wajib dipanjangkan. Dipanjangkan. Gitu ya. Nah ini pasti nanti kaitannya dengan mad gitu ya. Baik, pembahasan kita insya Allah akan memasuki, nah ini itu hilang lagi nih. Oke, sebentar Bu ya. Ini hilang lagi. Oke. Gak ada ya, nggak muncul sebentar Pak Bu. Oke, sebentar. Nah, oke, mohon maaf. Ada beberapa kendala yang tidak sudah qadarullah ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita maksimalkan yang ada insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki ke bab yang kedua ya, yaitu adalah hukum mad far'i ya. Jadi di hukum mad far'i ini nanti kaitannya dengan mad. Kalau misalkan sebelumnya kita ngebahas tentang mad asli ya. Makanya kalau misalkan saya saya tanya kepada ayah bunda, mad itu ada berapa? Ada 3. Masih ingat? Ada 2. Ada 2 ya. Jadi mad itu hanya ada 2. Ada mad asli, Dengan mad far'i. asli, ada far'i. Nah, gitu. Ya. Hanya ada 2. Nah, lalu yang mad yang lainnya apa itu? Mad yang lainnya adalah macam-macam mad berarti. Macam-macam. Nah, gimana nih? Macam-macam mad itu ada berapa, kan sama. Ini pun juga macam gitu ya. Nah, jadi memang banyak gitu ya. Banyak. Jadi nanti ada turunan-turunan dari mad asli, ada turunan-turunan dari mad far'i. Tapi kalau mad asli itu nanti kaitannya dengan yang 3 tanda itu. Apa, Pak Bu? Ayu. Ini kita akan coba pakai ini dulu ya Pak Bu ya. Sebentar, kita coba pakai share screen dulu untuk sementara ya. Kita cek dulu. Nah ini agak ini dulu. Kita coba share screen dulu. Nah, udah ada ya? Belum. Masih loading. Udah ada? Ada. Jelas? Oke. Sudah. Oke. Baik, untuk sementara ini ya kita tidak memakai OBS dulu. Baik, di sini ada mad itu ada 2, ada asli, ada far'i. Nah, lalu bagaimana dengan mad yang lainnya seperti mad tabi'i gitu ya, Pak Bu ya? Nah, sedangkan tadi mad asli itu kalau dari segi tanda hanya ada
hanya ada 3. Iya. Apa saja? Ayu Ayu. dan Gitu ya. ya. Nah, ayu. Kalau misalkan disingkat. Ya. Ayu. Ayu yaitu fathah Alif, alif sebelumnya Kasroh. fathah, Alif. fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, gitu ya. Wawu sukun sebelumnya Sebelum domah. Duma, Ya, bedakan warnanya. Nah, gitu ya. Kasroh, domah. Nah, ini mad asli ya. Tidak lepas dari 3 tanda ini. Dan memang mad asli itu hanya 3 saja, Pak Bu. Hanya 3, ingat ya. Fathah, alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, wawu sukun sebelumnya domah. Itu saja, cuman 3. Lalu pertanyaannya gimana, Pak Bu? Yang ada fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. balik. Nah, gimana nih yang ini? Nah, kalau yang ini dari perubahan bentuk dari fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu wawu sukun ya. Fathah berdiri ini adalah fathah bertemu dengan alif gitu ya. Kasroh bertemu kasroh berdiri ini yaitu kasroh bertemu ya sukun gitu ya. Jadi kasroh berdiri ini berasal dari kasroh bertemu ya sukun gitu. Terus domah terbalik ini berasal dari domah bertemu wawu sukun. Nah gitu. Gitu ya. Jadi sebetulnya mad itu memang tetap hanya ada 3 tanda mad itu ya. Alif, ya, wawu. Itu mad gitu ya. Nah, sedangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia ada fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik, tetap ini berasal dari 3 tanda ini. Sampai sini bisa dipahami, Pak Bu? Nah, ya. Ya, Insyaallah. insya Nah, Allah. sedangkan ini saya akan gambarkan secara ini dulu ya, biar lebih mudah Pak Bu untuk memahaminya. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian saya kasih di kotak ya, dikasih frame ya, kotak ya. Nah, ini tetap masuk kepada mad far'i. 3 tanda ini. Jadi 3 tanda ini tetap masuk kepada mad far'i, ayu. Cuman, nah ini ada penyebabnya. Tapi di sini mad yang ini, Bapak Ibu sekalian ya, di depannya atau ada penyebab huruf yang lain, yaitu hamzah dan sukun. Ya. Penyebab yang lain adalah hamzah. Nah kan hamzah itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Hamzah atau sukun. Sukun terus tasdid. Nah, sama. Itu Pak Bu ya. Nah, jadi sehingga madnya sama, ya tandanya sama, cuman perbedaannya itu adalah pertemuannya dengan hamzah atau sukun. Jadi ada penyebab. Kalau far'i itu ada penyebab, sedangkan asal itu tidak ada penyebab. Contohnya apa? Contohnya misalkan Pak Bu ya. Seperti biasa, dikarenakan sobat ngaji ini metodenya banaba ya, kita awali dengan huruf ba. Huruf ba tunggal seperti ini kan ya. Sebentar, kita ganti warna dulu. Huruf ba tunggal kan seperti ini Pak Bu ya. Huruf ba ditambah alif. Nah, gitu ya. Ditambah alif jadi ba seperti itu ya. Nah, ketika tanpa ada huruf apapun di depannya, nah di sini tanpa ada huruf apapun, maka ini asli. Asli, tidak ada penyebab apapun. Gitu ya. Kalau misalkan di sini tidak ada huruf apapun, maka dibaca ba 2 harokat. Sedangkan yang ini Bapak Ibu sekalian, ini sama ya. Konsepnya seperti tadi, ba ditambah alif. Ini contohnya hanya alif saja dulu ya. Dan domah dan seterusnya juga sama ya. Saya contohkan misalkan di sini berarti bi ya ditambah ya sukun. Terus apalagi bu ditambah sukun. Akan gitu ya. Ini pun juga sama ya, pada intinya seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan kita kita gabungkan gitu ya. Berarti seperti ini kan. Ba terus bi gitu kan. Nah, ya. Terus bu. Nah, gitu. Ya. Babi bu kan gitu. Oke, ini mad. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika di depannya ada hamzah, misalkan gitu ya, ada hamzah nih. Hamzah ini dulu nih. Maka terjadi panjang lebih daripada 2 harokat. Yaitu disebutnya far'i, mad far'i. Berarti mad far'i ini lebih daripada 2
harokat. Ini sebetulnya sudah kita bahas ya, berulang-ulang kali. Bahkan sebetulnya nggak ada bosan-bosannya ya, sampai sekarang juga saya pun juga belajar lagi mad asli, belajar lagi mad far'i, perdalam lagi dan seterusnya ya. Ibu bapak sekalipun juga sama, ya sama seperti itu. Oke. Sampai sini Pak Bu bisa dipahami tidak? Nah, ini kalau misalkan gini, kalau dari segi panjang ya, ini 2 harokat, ba 2 harokat, ya, ba. Sedangkan yang ini ba lebih daripada 2 harokat, gitu, lebih panjang lah gitu ya. Nah, ini disebutnya adalah mad far'i. Jadi pada umumnya mad asli itu dibaca pendek atau dibaca panjang 2 harokat. Jadi istilah pendek di sini adalah dibaca 2 harokat, Pak Bu. Ya, pendek di sini adalah dibaca 2 harokat. Maka mad asli ini 2 harokat gitu aja ya. 2 harokat. Nah, sedangkan mad far'i berapa harokat, Pak Bu? Lebih dari 2 harokat. Nah, gitu. Dari 2. Ya. Berarti 2 harokat ya plus gitu ya. Ada plusnya. Berarti bisa 4, bisa 6. bisa 6. Berarti nanti kalau ada kaitannya dengan 4, 5, 6 maka ini termasuk mad far'i. Oke. Contohnya gimana Pak Bu? Seperti halnya misalkan di basmalah. Nah, di basmalah lihat. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, ada ketika kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ya, berarti himnya mad tabi'i atau mad far'i? Mad arili sukun. Masuk mad far'i. Maksudnya mad far'i kan? Gitu ya. Masuknya mad far'i. Karena ada penyebab. Tapi Bisa mad panjang. arili sukun itu kan bisa dibaca 2 harokat, 4 atau Bisa 6. 6. Nah, contoh misalkan saya baca 2 harokat, Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi apa tuh? Far'i atau tabi'i? Tabi'i. Ayo. Nah, terkecoh di sini nih. Terkecoh. Ya. Jadi kalau misalkan kita istilahkan tabi'i itu adalah panjang 2 harokat, maka cocok memang kalau misalkan diistilahkan dengan tabi'i ya. Jadi tabi'i ini adalah bacaan yang natural kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu ya. Jadi sebetulnya apa ya? Kalau berkaitan dengan nama istilah, ini sebetulnya bebas Pak Bu, asal nyambung gitu ya. Bebas. Jadi kalau nama-nama istilah ini tidak ada sangkut pautnya dengan kalau misalkan Bapak Ibu salah mengucapkan nama istilah, nah itu nggak berdosa gitu ya. Misalkan nih, Bismillahirrahmanirrahim, mad tabi'i gitu ya. Padahal mad aridli disukun. Dikarenakan apa? Kenapa ada mad disebutnya mad aridli sukun? Karena di situ ada lis sukun, disukunkan Bu. Sukunkan di akhir. Disukunkan kan ya? Kan nggak gini. Tabi'i itu nanti bacaannya adalah sempurna Pak Bu. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan merubah harokat di huruf yang berikutnya. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru mad tabi'i, mad asli itu ya. Mad asli. Meskipun kalau dikaitkan dengan yang tadi, maksud saya itu adalah kalau dikaitkan dengan cara baca, ini memang tabi'i yang tadi ketika saya baca mad aridli sukunnya 2 harokat. Tapi tidak bisa disamakan dengan istilah mad tabi'i karena ada yang disukunkan gitu. Bisa paham? Bisa dipahami Pak Bu? Ya. Karena disukunkan maka mad aridli sukun gitu. Yang asalnya ar-rahimi menjadi apa? Ar-rahim meskipun 2 harokat gitu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, jadi tetap mad asli atau mad far'i? Mad far'i. Nah, sekarang bisa dipahami. Jadi mad aridli sukun itu mad asli atau mad far'i Pak Bu? Sekali lagi. Mad far'i karena terjadinya mensukunkan huruf yang berharokat itu. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, berarti di sini ada 2 harokat juga berarti ya. Kalau misalkan dikaitkan dengan mad far'i. Mad aridli sukun ya. Berarti ada 2, ada 4, ada 5, ada 6. Tapi hakikatnya 4 sampai 6 gitu ya. Makanya kenapa Pak Bu? Mad aridli sukun ini sering kali para guru-guru itu menyarankan dibaca 4 harokat saja. Tidak dibaca
dua harokat meskipun boleh. Nah, cuman ini sangat menarik sekali Pak Bu. Ya, saya menyimak dari pembahasannya Ustadz Laili Fadli. Beliau itu menggambarkan bacaan Mad Arid li Sukun. Ini kan Mad Arid li Sukun urutan keberapa Pak Bu? Masih ingat tidak dulu kita belajar tuh urutan mad. Yang pertama lazim. Nah, di bawah Mukhafaf. lazim, Mukhafaf. di bawah lazim Pak Bu, ada yang tahu? Wajib Mutasil. Wajib. Mutasil. Wajib atau Mutasil. lazim Lazim dulu? mutasil. Nah, kita lihat. Mutasil. Lazim mutakol. Lazim mutasil. Mad wajib Mutakol kalsi. tasil. Dia agak bingung nih. Ada di urutan ketiga. Kita lihat Pak Bu. Mudah-mudahan masih ada ya. Urutan ketiga di sana. Sebentar. Ini udah muncul belum? Belum ya? Belum. Belum Ustaz. Sebentar, ini ada kendala ya. Oke, mohon bersabar Pak Bu ya. Saya pun juga mencoba untuk senantiasa bersabar. Sip ya. Nah, mudah-mudahan masih ada Pak Bu materinya ya, yaitu di tahsin besar pembahasan. Nah, mad far'i. Nah, ini lihat. Nah, di sini masih ada nih. Oke, kita masuk ke tingkatan. Nah, masih ada ya. Tingkatan yang pertama adalah mad lazim. Berarti lazim ini dibaca 6 harokat. Ya, bahkan lazim kan, lazim 6 harokat. Mau itu mukhafaf atau musaqqal. Ya. Terus berikutnya yang kedua adalah mad muttasil atau mad wajib muttasil. Ini urutan yang kedua. Dan bahkan yang tadi ya, kita itu sebetulnya mau ngebahas ini. Ya, mad wajib muttasil. Kedua baru mad arid, ketiga baru mad arid li sukun. Karena apa? Urutan mad arid li sukun itu ada 2 harokatnya, ada 4 harokatnya dan boleh 6 harokat. Maka ini kedudukannya lebih kuat lebih kuat mad muttasil daripada mad arid li sukun. Jadi nggak boleh mad arid li sukun. Biasanya gini ya. Ini kalau misalkan saya ketika talaki Pak Bu, mad arid li sukun jangan lebih panjang daripada mad muttasil atau mad wajib muttasil. Makanya biasanya kan disarankannya 4 harokat gitu ya, 4 harokat. Jadi rata. Mad muttasil 4 harokat, mad jaiz munfasil 4 harokat, mad arid li sukun 4 harokat. Jadi semuanya 4 harokat gitu ya, konsisten. Terus berikutnya tingkatan keempat adalah mad munfasil. Nah ini ya, mad munfasil. Terus tingkatan kelima adalah mad badal. Tingkatan keenam adalah mad lin. Nah gitu ya, mad lin di sini. Nanti insya Allah kita akan bahas secara merinci di pembahasan ini. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan lanjutkan terlebih dahulu pembahasan hukum mad far'i ini. Oke, ini nggak kerasa ya, kita belum mulai nih Pak Bu ya, belum mulai. Siap, kita lanjutkan. Sebagaimana kita lihat matannya ya, kita ambil dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam baitnya berkata, wal akharu al-far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjalan. Sedangkan jenis mad yang kedua, nah dari yang kedua itu apa? Mad asli. Yang pertama kan mad asli. Jenis yang kedua adalah mad di sini mad far'i ya. Yang terjadi atas sebab hamzah atau sukun. Tuh. Ini kalau mad asli itu enggak ada ini Pak Bu, enggak ada penyebab ini. Enggak ada penyebab hamzah atau sukun secara mutlak ya. Nah di sini ya. Jadi sebab hamzah atau sukun secara mutlak, baik di tengah maupun di akhir kata. Ini kenapa disebut mutlak di sini? Dikarenakan ini kesepakatan para ulama Pak Bu ya. Jadi sepakat ini harus dibaca panjang untuk mad far'i ini. Termasuk tadi mad wajib muttasil. Berikutnya Pak Bu, di bait yang berikutnya, lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahya. Di sini ada al wujubu wal jawazu wal luzum. Ya, di sini adalah hukumnya wajib, jaiz, lazim. Nah, jadi mad far'i ini ada 3. Ya, di sini makanya disebutkan al wujubu berarti wajib, al jawazu jaiz, al luzumu. Nah, di sini lazim.
Nah gitu Pak Bu ya. Nah ini sebagaimana baitnya seperti itu dikatakan. Baik kita lanjutkan. Nah sedangkan mad mutasil yang akan kita bahas saat ini, makanya kenapa judulnya adalah wajib dipanjangkan. Makanya yang betul-betul harus wajib dipanjangkan adalah mad mutasil. Jangan sampai pendek karena ini sudah disepakati dan sudah di berbagai riwayat ini wajib panjang ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada yang bertanya atau misalkan saya tanya deh ya. Nah, kira-kira mad wajib muttasil itu di riwayat yang lain ada yang dibaca 2 harokat tidak Pak Bu? Ada. Tidak ada. Langsung saja tidak ada. Dikarenakan ini sudah betul-betul wajib panjang di berbagai riwayat. Tapi pertanyaannya adalah kalau mad jaiz munfasil ada tidak yang dibaca pendek 2 harokat? Ada. Bisa dibaca. Ada ya. Bahkan di riwayat yang sama Pak Bu ya. Di riwayat yang sama. Nah ini nih, ini perlu kita bahas juga ya. Ini pembahasannya itu di tasin ini nih. Nah, ini salah satu modul yang kita pakai di kelas private ya, Pak Bu. Nah ini kita pakai di kelas private. Nah bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memperdalam lebih jauh lagi di kelas private ini, kita menggunakan modul ini. Nah di mad munfasil atau mad jaiz munfasil, ini ada 2 jalur Pak Bu. Ini riwayatnya hafaz. Ya. Jadi bahkan di riwayat hafaz saja mad jaiz munfasil itu ada 2. Sebetulnya jalurnya banyak sih ya. Cuman ini yang umum muncul di masyarakat ya, di kita. Yaitu dua jalur. Jalur yang pertama adalah thoriqah syatibiyah yang mana dibaca 4 sampai 5 harokat. Makanya ketika Bapak Ibu membaca mad jaiz munfasil ya, walahum fiha azwajum mutahharah, biasa dia dibaca 4 harokat atau pada umumnya kita dibaca seperti itu. Bahkan kalau di mushaf Al-Qur'an Indonesia ya kita lihat Pak Bu, untuk keterangannya itu 4 sampai 5 harokat gitu ya. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil itu 4 sampai 5 harokat keterangannya di mushaf Al-Qur'an standar Indonesia. Nah, sedangkan ini perlu diketahui Pak Bu. Sedangkan mad jaiz itu ada 2 jalur, ada yang dibaca 4 sampai 5 harokat, ada yang dibaca 2 harokat. Nah, kalau yang ini jalurnya adalah menurut thoriqah thayyibah an-nashr dari Ibnul Jazari. Ini dibacanya 2 harokat. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, seperti itu ya. Contoh misalkan Pak Bu, ketika saya membacakan ini nih. Misalkan ini. Di ayat ke-6 Pak Bu, kita lihat. Saya akan membacakan seperti ini secara wasol ya. Saya akan baca secara wasol nih Pak Bu. Nah, contoh misalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha. Nah, di sini nih. Jadi saya baca ula ila 2 harokat. Tetap wajibnya harus dibaca panjang. Jangan sampai tetap 2 seperti ini. Wa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu keliru Pak Bu. Ya. Yang benar itu kalau menggunakan thoriqah thayyibah dari an-nashr yang tadi ya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah gitu. Maka dari itu ini harus betul-betul sudah terbiasa Pak Bu. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan thoriqahnya thayyibah an-nashr dari Ibnu Jazari. Nah, tapi biasanya para guru-guru ini biasanya tidak terlalu menyarankan yang ini dulu. Jadi menyarankan yang syatibiyah dulu. Dikarenakan syatibiyah itu mungkin mudah sepertinya Pak Bu ya. Lebih mudah dan lebih konsisten gitu. Ya. Kalau mad wajibnya 4, mad jaiznya 4. Mad wajibnya 5, mad jaiznya 5. Mad arid li sukunnya 5 gitu kan ya. Tapi kalau misalkan menggunakan thoriqah ini, itu hati-hati Pak Bu ya. Harus betul-betul konsentrasi penuh. Jangan sampai yang mad wajibnya dibaca 2 harokat. Maka dari itu cocok nih pembahasannya Pak Bu. Maka dari itu wajib dipanjangkan adalah mad muttasil yang hukumnya
wajib, atau sering kita dengar atau sering kita sebutkan mad wajib muttasil. Oke, dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam baitnya berkata, fal awwalul muttasil. Nah, lihat ya, yang pertama adalah mad muttasil, Pak Bu. In jaa ba'da harfi maddin hamzun. Jika sesudah huruf mad adalah hamzah. Fi kalimatin fahuwa wajibun tulan. Di sini dalam satu kata yang tadi ya, huruf mad ada hamzah dalam satu kata, maka hukumnya wajib dipanjangkan. Oke? Nah, di sini sudah sepakat Pak Bu, ya, kesepakatan para ulama bahwa mad wajib muttasil di berbagai riwayat yang lain tetap dibaca panjang. Nah, cuman ini perlu didiskusikan juga nih Pak Bu, ya. Ada tidak yang membaca mad wajib muttasil 6 harokat? Ada tidak Pak Bu? Ada tidak nih yang membaca mad wajib Ada. 6 harokat? Ada. Ada sebetulnya ya. Ada. Cuman kalau sepengalaman saya bertalaki tidak di riwayat Hafaz khususnya, di riwayat Hafaz tidak ditemukan 6 harokat, tapi ditemukannya 4 sampai 5. Pengecualian ketika berwakaf di akhir kata di mad wajib muttasil boleh 6. Gitu. Ya, jadi ketika berwakaf nanti kita akan lihat ya. Nah, terus bagaimana yang 6 harokat? Ada Pak Bu, kalau jalurnya yang lain, maksudnya riwayatnya yang lain itu 6 harokat. Bahkan mad jaiz munfasil ada yang dibaca 6 harokat gitu ya, mad jaiz munfasil. Bahkan ya mad silah qasirah saja ada yang dibaca 6 harokat gitu ya. Bahkan ada juga di kalimat-kalimat domir hum ya. Mungkin pernah tidak Pak Bu mendengarkan seperti ini. Ini sekilas saja ya. Sekilas saya pernah menyimak di daurah. Misalkan Al-Baqarah nih. Al-Baqarah di ayat ini nih. Sepertinya Al-Fatihah ini cuman perlu dikoreksi ya. Dikhawatirkan saya salah ya keliru. Cuman ini pernah saya ikut daurah di kalimat alaihim ya. Jadi dibacanya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada yang 2 harokat, ada yang dibaca panjang. Dibaca panjang itu ketika alaihimnya itu bertemu dengan hamzah kalau tidak salah ya. Ini mohon dikoreksi, jangan dulu langsung dicatat Pak Bu ya, nggak boleh ya. Ini hanya pernah saya sekilas menyimak di daurahnya waktu itu Ustadz Saiful Islam Borok ya waktu itu. Nah, cuman saya lupa lagi dikarenakan memang tidak terlalu mendalam di riwayat yang lain ya. Dikarenakan riwayat Hafaz saja lumayan gitu ya. Riwayat Hafaz saja lumayan perlu dikuasai lebih dalam lagi. Nah ya, seperti kalimat-kalimat humu gitu ya, hum ya. Jadi hum itu dibacanya humu gitu. Humunya bahkan ada yang dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Kalau misalkan dibaca bertemunya dengan hamzah kalau tidak salah ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya ya di riwayat yang lain. Jadi yang 6 harokat itu biasanya di riwayat yang lain. Kalau di riwayat di riwayat Hafaz itu 4 sampai 5 Pak Bu. Ya, ini sepengetahuan saya. Mohon dikoreksi kalau misalkan kurang lengkap gitu ya. Tapi sepengetahuan saya ketika saya bertalaki dan menanyakan kepada para guru-guru, ini kira-kira mad wajib muttasil itu dibaca ada tidak yang dibaca 6 harokat? Dan ternyata kata mereka ya, beliau-beliau ini tidak ada yang 6 harokat dari riwayat Hafaz, terkecuali ketika berwakaf saja boleh 6 harokat gitu ya. Sampai sini Pak Bu bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini belum mulai nih. Ya, baru muqaddimah insyaallah ya kita lanjutkan. Nah, dikarenakan ini memang luar biasa, sering kali kita sampaikan juga ya Pak Bu ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan tidak bosan ya. Ya, gimana Kak Fatir? Bedanya hamzah wasal sama nun wikoya itu gimana Ustaz? Oh, itu perbedaan. Itu pembahasannya agak jauh nih Kak Fatir ya. Insyaallah nanti ada pembahasannya. Soalnya kalau dibedah itu agak manjang ya. Jadi intinya hamzah wasol itu hamzah yang yang tidak dibaca ketika wasol gitu ya. Bahkan yang ada pada awal-awal kata, awal-awal kalimat. Bisa jadi di alif lam syamsiah atau qamariyah, atau di di kalimat-kalimat ini Pak Bu ya, di kalimat-kalimat amr ya, fi'il amr gitu ya.
Nanti insya Allah ada pembahasannya ya, Kak Fatir ya. Oke, oke, Betul, insya siap. Allah. Insya Allah nanti ada materinya juga. Nah, cuman entah apa namanya kita mulainya kapan ya. Bisa jadi nanti Ramadan kita bahas. Ustaz. Oke, siap, kita lanjutkan ya. Berikutnya Pak Bu, Apaan, mau kita nanya? lihat. Oh, gimana Bu, boleh? Itu mad wajib muttasil, Mhm. mad wajib. Jadi wajibnya itu 4 sampai 5 aja ya, nggak sampai 6. Ya, sepengetahuan Kalau- saya seperti itu. Ketika bertanya kepada guru-guru yang memang sudah mempunyai sanad ya. Jadi di riwayat Hafiz Iya. tidak ditemukan 6 Sampai harokat, 6. tapi hanya 4 sampai 5 saja. Terkecuali ketika wakaf, Bu. Iya, Ketika iya. wakaf, gitu ya. Tapi memang saya juga pernah dengar di beberapa apa namanya guru-guru yang lain menyebutkan bahwa boleh 6 harokat 6 ketika harokat. wasol gitu. Ya, walau alam bisa ya. Oh, pas- Nanti boleh pas dicek wasal. kembali ya, boleh dicek kembali. Dikarenakan ini saya pun juga Siap, tadi syukron, sampaikan Ustaz. bahwa apa namanya mohon dikoreksi kalau misalkan kurang lengkap gitu ya. Dikarenakan yang saya temukan di riwayat Hafiz tidak ada mad wajib itu 6 harokat, tapi adanya 4 sampai ya. 5. Coba aja dicek juga di Mushaf Al-Quran Indonesia. Coba cek mad wajibnya ada yang 6 tidak. 4 sampai 5 semuanya rata ya. Jadi riwayat Hafiz Thoriqah Syatibiyah itu dirata samakan. Jadi makanya kebanyakan kita menggunakan riwayat Thoriqahnya Syatibiyah itu lebih mudah Pak Bu ya. Jadi contoh nih, mad wajibnya 4 harokat. Mad jaiznya berapa? 4 4. harokat juga. Mad adli Iya. sukun 4 4. harokat juga. Mad lin 4 harokat juga gitu ya. Jadi rata, jadi lebih mudah untuk mengukurnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memakai thoriqahnya Thayyibah dari yang tadi ya dari Al-Jazari ya, itu mad wajibnya wajib panjang 4 sampai 5. Tapi mad jaiznya harus 2 gitu ya. Yang dipakai adalah 2 harokat gitu. Makanya di Thoriqah Syatibiyah insya Allah lebih mudah ya. Oke, kita lanjutkan Bu ya. Insya Allah boleh ditanyakan lagi kepada yang lainnya ya, kepada guru-guru yang insya Allah apa namanya bisa membantu Bapak Ibu juga. Oke, kita lanjutkan. Mad wajib muttasil. Kita awali dengan yang pertama adalah fal awwalul muttasil yang tadi ya. Yang pertama adalah mad muttasil. Jika sudah huruf mad ada hamzah dalam satu kata maka hukumnya wajib dipanjangkan. Di bait yang berikutnya adalah fawajibu in jaa hamzu ba'da mad. Nah, di sini hukum wajib panjang lebih dari 2 harokat. Nah, tuh kan di sini sudah disebutkan harus lebih, nggak boleh 2 harokat. Ya, menurut kesepakatan para imam, para ulama Pak Bu ini. Jadi ini yang disebut imam di sini banyak ya. Yang imam 10 qiraat, imam 7 qiraat gitu ya. Seperti imam Imam Hafiz, terus ada imam qaulun dan seterusnya gitu ya. Nah, ini termasuk kesepakatan para ulama ya. Bila setelah huruf mad terdapat hamzah yang berada pada satu kata yakni huruf mad dan hamzah berada pada satu kata yang sama, contohnya jaa, nah itu ya. Ini wajib dibaca panjang lebih dari 2 harokat, gitu ya. Oke, kita lanjutkan Pak Bu. Nah, pendahuluan di sini saya saya cantumkan seperti biasa secara bahasa. Mad itu apa? Panjang. Wajib itu ya pasti. Saya berikan apa artinya pasti gitu ya. Jadi wajibkan seperti misalkan sholat wajib Bu, gitu ya. Pasti harus dilakukan gitu ya, harus dilaksanakan. Cuman kalau istilah mad wajib muttasil di sini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian lupa ya, tidak mempraktekkan, bahkan Ibu tahu, Bapak tahu tapi tidak mempraktekkan, apakah berdosa atau tidak? Ini bukan kaitan wajibnya dalam ibadah yang wajib itu ya, seperti sholat dan seterusnya. Nah, ini tidak. Ini istilah yang istilah yang menekankan kepada kita bahwa harus panjang. Harus gitu ya, pasti harus panjang. Muttasil apa artinya? Bersambung. Nah, gitu ya. Wajibnya wajib itu panjang gitu ya. Gitu Pak, betul. Ya, jadi wajibnya usahakan deh gitu ya. Ayo Pak Bu, usahakan harus panjang gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak dipraktekkan ya itu nanti kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Kan di sini kesepakatan para ulama. Bahkan kita fakir Pak Bu. Ya, fakir ilmu kan, gitu ya. Kita nggak tahu ilmunya, kita tidak banyak tahu dan seterusnya. Nah, ini
para ulama sudah tahu, sudah betul-betul memberikan arahan kepada kita, maka kita ikuti saja, gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Istilah dari mad wajib mutasil. Mad terjadi bila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Itu berarti catatannya Pak Bu ya. Panjang bacaan 2 alif. Nah, ini bukan 2 harokat, ingat. 2 alif atau setara dengan 4 sampai 5 harokat. Atau tanda alis bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, ini nggak apa-apa Pak Bu. Kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung apa yang saya jelaskan di sini, di sini sudah dibuatkan gambarannya. Ya, mad muttasil yang hukumnya wajib. Nah, bentuknya seperti ini Pak Bu. Kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia berwarna, ya, di sini diberikan warna biru. Nanti ada keterangannya ya. Nah, seperti ini ya. Ja'a. Di sini satu kata. Tidak bisa idaja. Nggak bisa dipisahin nih. Hamzahnya sudah satu kesatuan dari ja'a. Gitu ya. Terus ini pun juga sama. Ada ada as-sama'a. Ya, tuh di sini berarti as-sama'a itu satu kata, tidak bisa dipisahkan dengan hamzah. Oke, kita lanjutkan. Penyebab panjang mad wajib mutasil karena pertemuan mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Lihat Pak Bu. Nah, perhatikan, di sini sudah saya buatkan rumusannya lah ya, gambarannya biar Bapak Ibu paham. Nah, kalau kita lihat penyebab mad panjang atau wajib dibaca panjang lebih dari 2 harokat atau mad wajib mutasil ini, pertemuannya itu adalah pertemuan mad bertemu dengan hamzah Pak Bu, bukan alis. Ingat ya, saya tekankan kembali, bukan karena tanda alis. Meskipun di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia semuanya mad wajib mutasil bertanda alis. Nah, cuman di sini bukan tidak menyalahkan tanda alis ya. Tanda alis itu memudahkan. Itu kan dobet ya. Tanda baca untuk memudahkan kita bahwa mad wajib mutasil ini dibaca lebih panjang daripada 2 harokat ya. Tapi penyebabnya bukan alis, tapi penyebabnya sekali lagi apa Pak Bu? Mad bertemu dengan hamzah. Madnya mana Pak Bu? Fathah bertemu dengan alif atau alif sebelumnya fathah. Terus bertemu dengan hamzah. Nah, inilah penyebabnya. Nih Pak Bu ya. Penyebabnya ini nih, hamzah ini. Penyebab hamzah maka terjadilah panjang lebih dari 2 harokat ya. Dan ja'a itu satu kata. Kita lanjutkan. Sama yang tadi ya, contohnya yang di atas. As-sama'a. Di sini Pak Bu, ini bisa as-sama'u saja juga nggak apa-apa ya. Nah, cuman ini karena potongan ayat jadi harokatnya diambil juga ya, harokat fathah. Nah, di sini Pak Bu lihat, ini sepertinya ada kesalahan nih ya. As-sama harusnya ini ada mim ya. Afwan, ini ada kekeliruan, nggak apa-apa. Nah, oke, kita fokus ke as-samanya ya Pak Bu ya. Nah, di sini as-sama kita lihat pertemuan mad sama ya. Alif sebelumnya fathah bertemu dengan hamzah. Inilah penyebabnya. Sekali lagi Pak Bu, penyebabnya dikarenakan tanda alis atau karena mad bertemu dengan hamzah? Mad bertemu dengan hamzah. Itu ya, biar paham ya Pak Bu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melihat Mushaf Al-Quran yang gundul, barangkali masih ada gitu ya. Di sini ada yang punya tidak Al-Quran yang gundul ya harokatnya gitu ya. Nah, barangkali masih ada gitu ya. Nah, ini nanti bisa diketahui Pak Bu ya. Pertemuan mad bertemu dengan hamzah dibaca lebih panjang daripada 2 harokat. Oke, kita lanjutkan Pak Bu. Nah, catatan di bawah nih kita lihat. Tadi ya, di dalam Mushaf Al-Quran tajwid berwarna, mad wajib mutasil diberikan warna biru Pak Bu. Jadi lebih mudah untuk mengetahui mad wajib. Lihat. Ini Pak Bu, mad wajib mad jaiz. Mad wajib. Oh, langsung ya. Sudah paham ya. Ini Pak Bu, Mad jaiz. mad jaiz ya. Ini. Mad wajib. Oh, langsung ini. Mad wajib. Oh, langsung pinter-pinter ya. Andai pun tidak berwarna, Pak Bu gimana tuh? Ya, Bisa bedain itu ya. harus mikir-mikir dulu ya. Kalau misalkan tidak kalau misalkan Lihat gambar. gitu ya. Di Rasul Usmani Nah, kan. jadi nanti ada beberapa ini Pak Bu ya. Contoh misalkan saya menggunakan Mushaf Al-Quran yang tidak berwarna. Nah, contoh misalkan ya. Oke. Nah, jadi biar tahu Pak Bu ya untuk Mushaf Al-Quran Indonesia. Nah, ini nih kita lihat di sini.
Nah, ini lihat Pak Bu. Ketika kita melihat tanda alis, ini apa Pak Bu? Mad wajib munfasil. Mad wajib munfasil. Ini Tasil. Mad wajib. Mutasil. Mad wajib. Mad wajib. mutasil ini. Jaiz. Mad wajib Mad muntasil. wajib mutasil. Yakin mad wajib Pak Bu? Alasan apa? Majaiz, Ustaz. Ada yang mad jaiz, ada yang mad wajib. Mad wajib. Nah, yang mad wajib alasannya apa Pak Bu? Yang mad wajib? Ada alifnya. Majaiz muntah. Bendera gitu. Majaiz. Majaiz itu Ustaz. Majaiz. Majaiz itu Ustaz. Siap, gak apa-apa ya. Lanjutkan. Ini apa Pak Bu? Mad Mad wajib. wajib. Mutasil. Ya. Nah, ini sering terjadi Pak Bu ya. Sengaja ini kebetulan banget ya. Ini halaman 6 ya. Kita cek. Ini ada yang mad wajib tadi, ini yang ini HU. Ada ya? Ada yang mad wajib tadi. Ada juga yang mad jaiz. Majaiz. Nah, kira-kira kalau dengan warna bisa pasti tidak Pak Bu? Pasti. Nah, bisa pasti ya. Lihat. Ya. Halaman 6. Halaman 6. Al-Baqarah halaman 6. Kita lihat ya. Kita buktikan Pak Bu. Halaman 6. Nah, lihat Pak Bu. Mad wajib, mad jaiz. Majaiz. 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 Nah, mad jaiz ya. Berwarna hijau. Nah, gitu ya. Jadi memang ada apa namanya unik ini untuk kalimat ini ya. Ini kenapa mad jaiz munfasil meskipun alis bertemu dengan atau mad tobi'i bertemu dengan hamzah yang seperti kepala ain gitu ya. Nah, sebetulnya ini Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena terpisah ha dan ulai. Nah, gitu. Ha dan ulai. Tapi ada yang tahu tidak Pak Bu? Ini kenapa tulisannya nyambung? Ada nama lain istilahnya. Ada mad jaiz munfasil hukmi, ada mad jaiz munfasil hakiki. Yang mana nih? Hukmi. Nah, mad jaiz munfasil hukmi. Ada yang baru tahu tidak Pak Bu? Ada istilah hukmi hakiki? Ya, baru tahu Ustaz. Baru tahu ya. Nah, kenapa hukmi? Dari segi kalimat terpisah, tapi dari segi huruf atau dari segi rosem dan huruf itu nyambung. Dan juga dari segi bacaan harus nyambung juga, nggak boleh terpisah. Nggak boleh gini nih. Faqala anbi'uni bi asma'iha. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi aturannya harus disambungkan, makanya disebutnya hukmi. Gitu ya. Hukmi hakiki. Nah, yang hakiki gimana Pak Bu? Hakiki sebagaimana ayah bunda lihat di sini. Kalau hakiki itu benar-benar dari segi tulisan terpisah. Nah, sekarang kita belajar nih hukmi hakiki ya. Ini mad jaiz munfasil hukmi atau hakiki? Hakiki. Lihat ini. Hukmi. Alasannya apa tadi? Alasannya adalah mad jaiznya tidak mad jaiznya meskipun dari kalimat terpisah, dari kata terpisah ya, dari arti terpisah, tapi dari segi tulisan nyambung. Bahkan bacaannya pun juga harus nyambung. Ini hukmi. Ya. Sekarang yang ini Pak Bu, hukmi hakiki. Hakiki lihat. Terpisahnya betul-betul terpisah Pak Bu. Ya ada ni, ada a'lamu. Tak itu. Itu yang membedakan ya. Dan tentunya ini pun juga dibahas di modul yang kita susunkan juga. Nah, ya. Tuh, lihat. Ada pembagian mad munfasil yang hukumnya jaiz. Ada mad jaiz munfasil hakiki, ada mad jaiz munfasil hukmi. Nah, kita lihat di sini. Mad jaiz munfasil hakiki yaitu mad jaiz munfasil yang terdapat pada dua kata yang secara tulisan dan makna terpisah. Tuh lihat Pak Bu. Ini terpisah tidak sama yang ini? Terpisah. Terpisah tuh. Ini disebutnya hakiki. Hakikinya itu, jadi hakiki itu hakikat. Hakikatnya ya seperti itu mad jaiz itu. Bentuknya dan tulisannya terpisah. Tuh ya. Tuh yang ini tuh. Huma terpisah dan huma gitu ya. Sedangkan yang hukmi itu lihat, yaitu mad jaiz munfasil yang terdapat pada dua kata yang secara tulisan dan maknanya bersambung. Ya.
namun secara hukum terpisah. Jadi ini terpisah, memang terpisah Pak Bu. Ya dan ayyuha tuh ya. Lihat di sini. Ya dan ayyuha. Tapi ini menunjukkan bahwa ada kaitannya dengan makna ya. Ada kaitannya dengan memaknai suatu kalimat tersebut. Maka dari itu ini tidak boleh ayah bunda baca gini. Ya ayyuha, enggak boleh. Harus disambungkan. Ya ayyuha, harus disambungkan. Nah, ini Jadi, Ustadz, hukmi ya. Gimana Pak? yang hukmi itu selalu di awal kata. Enggak selalu. Oh. Enggak selalu. Yang nyambung saja. Oh. Dan memang kebanyakan memang di awal sih ya. Ya kebanyakan di awal. Seperti haulai gitu ya. Haulai itu pun juga mad jaiz munfasil hukmi. Ya, pada hakikatnya gitu aja. Jadi kalau misalkan hukmi itu ya dan memang sedikit Pak. Ya sedikit. Ini saya contohkan hanya beberapa saja tuh ya. Ini sedikit. Yang hukmi ya. Yang hukmi tuh. Yang ini terus di kuliah ayyuhal kafirun ya, terus haulai ya. Ini enggak banyak gitu. Oh. Terus nah kita lihat di sini. Siap, kita testing dulu ya, dikarenakan kita sedang membahas mad ya yang harus dibaca panjang. Kita bahas dulu nih. Ini hukmi hakiki Pak Bu. Yang ini, afwan. Nah, ini yang ini. Yang ini. Hukmi. Oh ya, yang ini Hukmi. karena terpisah dari segi hurufnya, maka hakikinya seperti ini, gitu ya. Terus berikutnya Pak Bu. Udah, cuman satu ya yang hukmi ya. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Bu untuk gambarannya. Maka dari itu kalau yang mad wajib mutasil di berbagai riwayat tetap harus dibaca panjang, tidak boleh dibaca pendek. Kalau di mad jaiz munfasil itu ada yang dibaca pendek 2 harokat, kalau jalurnya yang lain. Kalau jalurnya yang syatibiyah tetap dibaca 4 sampai 5 harokat. Dan penyebabnya bukan tanda alis, tapi pertemuan mad bertemu dengan hamzah baik satu kata atau 2 kata. Karena pembahasan kita di mad wajib yang harus panjang, maka ini dalam satu kata. Nah, untuk sementara gitu aja dulu Pak Bu ya. Insya Allah masih ada lanjutannya. Tetap stay ya, dikarenakan tolong saya juga Ustadz yang ya, tadi gimana? yang pembagian mas jaiz munfasil tadi kan ada yang hukmi dan ada Ya. yang hakiki. Ini, Bisa Bu. dilihat lagi nggak Ustadz? Iya, Boleh, Afwan. monggo di screenshot boleh. Ya Afwan. Nah, ini kita Karena bahas ini pengetahuan baru belum alhamdulillah ya. Padahal Insya Allah. dari dulu saya belajar tahsin bayi tajwid itu hanya secara umum Jadi, saja ya. Betul. Ternyata Jadi lebih detail lagi ini, Masya iya, Allah. iya. Jajak Makanya di Sobat Ngaji itu jazakumullah khair. memang Ya. memang agak berbeda nih Pak Bu ya. Saya nyari memang sampai dan memang senang enggak Pak Bu ya kalau misalkan kita sebetulnya ini saya juga perlu sampaikan ya, bahwa mempelajari istilah-istilah ini hukumnya Pak Bu? Fardu kifayah. Kifayah. Ya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian tidak usah sulit-sulit gitu ya, yang penting bacaannya benar ya. Harus banyak bertalaki kan gitu hakikatnya ya. Nah, sedangkan alhamdulillah. Nah, sedangkan nama-nama istilah ini memang untuk membangkitkan kita lebih semangat lagi. Jadi malah lebih saya senang tambah gitu ya. semangat, Betul enggak? Saya senang malah. Iya. Ada ya, betul. Jadi ada asal usulnya gitu. Iya. Pengayaan hasanah. Nah, gitu. Kaya ya. dengan perkembangan ilmu ya, insya Allah. Betul seperti itu ya. Jadi memang saya perlu sampaikan itu ya, bahwa ini tidak wajib Pak Bu ya. Tapi memang saya juga senang kalau misalkan ada pembahasan yang asal usulnya gitu ya. Terus ada istilah-istilah lain yang bisa jadi belum pernah gitu ya, belum pernah terdengar barangkali ya. Nah, ini biasanya ditemukan di daurah Pak Bu ya. Jadi tidak ditemukan di lembaga-lembaga yang kecil biasanya gitu ya. Tapi ditemukan di daurah. Misalkan nih, daurah mad, nah gitu ya. Daurah mad berarti di daurah itu nanti akan dibahas secara detail ya, Arabnya, kosakatanya, istilah-istilahnya, bahkan ya sedetail ini gitu ya. Ada hakiki, ada hukmi seperti itu. Oke, insya Allah ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan Sobat Ngaji pun juga selalu memunculkan ya asal usul daripada nama-nama istilah yang sering kita dengar gitu ya. Nah, ini pun juga hasil daurah sih ya, hasil belajar juga sama.
Oke, kita lanjutkan Pak Bu ya. Oke, cukup Bu, sudah di screenshot ya. Sudah, Oke. Ustaz. Tampil beda. Sudah Iya, Ustaz. gimana? Terima kasih Oke, sudah banyak. ya. Sip, Iya. syukron. Baik, alhamdulillah. Iya, Baik, Kak. alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sambil saya beristirahat dan lumayan suaranya sudah mulai agak serak-serak ya. Jadi izin untuk beristirahat sejenak. Ya insya Allah nanti masih ada pembahasannya ya. Masih ada pembahasannya untuk berkaitan dengan pembahasan mad wajib mutasil. Baik, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, tentunya jangan dulu kemana-mana, tetap stay. Silakan untuk mempersiapkan kembali ya untuk materi berikutnya. Bagi ayah bunda yang ingin ke air dulu silakan. Yang lumayan agak ngantuk-ngantuk boleh cuci muka dulu, minum dulu ya. Jangan terlalu tegang Pak Bu ya. Kita enjoy saja insya Allah. Terus mau sambil nyemil juga boleh silakan ya. Sambil nanti kita mendengarkan beberapa informasi yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, sambil saya rehat insya Allah nanti kita lanjutkan kembali Pak Bu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti insya Allah setelah ini ya, setelah informasi. Oke, monggo kepada Kang Tian Afwan. It is. Baik, alhamdulillah. Syukron jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas waktunya serta ilmu-ilmunya yang barusan kita simak ya Ayah Bunda. Masih semangat Ayah Bunda? Semangat. Alhamdulillah. Baik Ayah Bunda, saya izin mau menginformasikan ya bagi Ayah Bunda yang baru bergabung di grupnya ataupun yang saat ini, saya izin men-sharekan terlebih dahulu ya untuk informasi terkait program di Sobat Ngaji. Bagi Ayah Bunda yang baru bergabung di Sobat Ngaji ini, kami memiliki salah satu program itu yaitu Tasin Akbar. Bagi Ayah Bunda boleh untuk mencatat untuk jadwalnya ya. Untuk Tasin Akbar ini memiliki 3 kali kajian rutinnya ya Bunda ya. Salah satunya di Rabu malam Tasin Ilmi untuk bedah tajwidnya. Di Ahad malamnya Tasin Ilmi dan Amali yang saat ini kita selenggarakan. Dan selanjutnya ada di hari Kamisnya untuk maghrib mengaji. Ini salah satu program kami Ayah Bunda ya. Dan bagi Ayah Bunda yang ingin lebih private-nya juga, kami memiliki program yang keduanya nih Ayah Bunda. Bagi Ayah Bunda yang ingin lebih awal lagi untuk pembelajarannya. Semisal di kelas Akbar ini kita sekisar pesertanya kurang lebih 100 lebih ya. Jadi untuk bertanya ataupun ini lebih private lagi, kami mengajak Ayah Bunda bagi Ayah Bunda yang ingin bergabung di kelas private-nya. Salah satunya ini Ayah Bunda ya, ada kelas Iqra ya untuk yang ingin lebih awal lagi. Dan ini untuk modul-modulnya, untuk Iqra ini ada Iqra 1 sampai Iqra 3. Ini sangat lengkap sekali ya Bunda ya. Dan bagi Ayah Bunda yang ingin belajar kelas tahsinnya dari awal, kami membuka juga ya Bunda ya kelas tahsin tajwidnya dengan modul yang sangat lengkap tentunya ya Ayah Bunda. Sangat lengkap untuk modul-modulnya dari tahsin 1 modul A sampai D, dan kita akan lanjutkan di tahsin 2-nya modul A sampai D, dan setelah itu akan dilanjutkan di kelas makhrajnya. Jadi bertahap ya Ayah Bunda di program Sobat Ngaji ini. Untuk kelasnya bertahap ya. Dan kita lanjutkan kembali. Ini program yang selanjutnya kelas private itu ada yang ketiganya ya Bunda ya. Ini adalah kelas private untuk talakinya bagi Ayah Bunda yang ingin bergabung di kelas talakinya. Kami membuka juga. Dan yang terakhir ada kelas tahsin makomat bagi Ayah Bunda yang ingin mempelajari tahsin tajwidnya, bedah tajwidnya, dan juga diselingi dengan pola irama. Salah satunya yang diselenggarakan itu adalah pola irama kurdi. Bagi Ayah Bunda yang ingin memperbaiki bacaan dengan irama-iramanya, kami membuka kelas tahsin makomatnya. Iya, udah masuk. Polanya seperti ini. Dan bagi Ayah Bunda yang ingin bergabung, ini untuk jadwal yang akan dibuka ya nanti buat tanggal 1 besok Desember. Kami akan buka di Jumat pagi untuk kelas Iqronya dan kelas tahsin tajwidnya di Rabu pagi.
Bagi ayah bunda yang ingin bergabung, silakan ataupun bisa di screenshot ataupun dicatat untuk jadwalnya. Ini yang akan segera dimulai ya ayah bunda ya. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung ya. Dan kita lanjutkan untuk pendaftarannya. Boleh ayah bunda bisa menghubungi admin kami ya. Untuk nomornya 0821 2388 6526. Nanti akan bantu oleh admin juga untuk men-sharekan link tersebut ya. Dan satu lagi ayah bunda ya. Untuk Sobat Ngaji, alhamdulillah kami meluncurkan launching terbaru ya produk kami, yaitu kalender Mahroj buat 2026. Bagi ayah bunda yang baru bergabung ataupun yang belum mendapatkan kalendernya, kami membuka nih ayah bunda untuk kalender Mahrojnya. Untuk yang satu itu adalah dari harga 85.000 nih ayah bunda ya. Untuk kalau yang beli 2 ya itu nanti akan ada gratis poster adabnya, itu seharga 158.000. Belum itu saja ya bunda ya, kalender ini akan ada pembahasan tentang Mahroj. Bagi ayah bunda nanti bisa di-scan barcode-nya, nanti tertera ada video-video yang sangat lengkap dengan metode Sobat Ngaji yang insya Allah akan memudahkan ayah bunda dalam mempelajarinya. Saya bantu sharekan ya ayah bunda untuk bagi yang ingin bergabung di kelasnya. Saya bantu sharekan terlebih dahulu ya untuk kelas private-nya. Mungkin itu saja ayah bunda yang informasi Suara hilang kan Tian? Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Karena waktu, kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini bedah tajwidnya di Ahad malam ini pada Ustadz Ari, dipersilakan. Ya, baik, syukron. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan kembali ya. Gimana, masih semangat ya? Boleh ini untuk di-mute-kan terlebih dahulu Pak Wi ya? Masih semangat, Ustaz. Oke, siap insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Tadi pembahasannya adalah penyebab mad wajib muttasil, itu penyebabnya adalah pertemuan mad bertemu dengan dengan hamzah dalam satu kata ya. Iya. Dalam satu kata gitu ya. Jadi syaratnya ini Pak Bu. Kalau mad wajib muttasil itu pertemuan mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Oh iya, ini di bawah tadi ya. Jadi kalau di sini ada catatannya, kita lihat. Dalam Mushaf Al-Quran tajwid berwarna, mad wajib diberikan warna biru. Jadi lebih mudah tadi ya untuk mengetahui yang mana mad jaiz dan yang mana mad wajib. Nah, berikutnya di sini yang kedua, boleh dibaca 6 harokat. Nah, catatan dulu nih, 6 harokat itu saat apa? Dalam keadaan berwakof. Nah, bahkan ini di dalam keterangan beberapa keterangan buku ya. Terus memang waktu itu daurah bersama Ustadz Saiful Islam Mubarak ya. Beliau mengatakan bahwa boleh dibaca 6. Berarti kan boleh itu rata-rata tetap 4 sampai 5 gitu ya. Jadi boleh dibaca 6 ketika apa? Ketika waqaf. Contoh misalkan idza jaa. Nah, lebih panjang. Berarti 6 harokat. Jadi ketika diwakafkan atau berhenti dalam ketika kita membaca ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Ada cara lain. Nah, makanya tadi ketika Bapak Ibu sekalian mengetahui dengan cara warna itu lebih mudah ya. Lebih mudah daripada dengan cara yang lainnya. Barangkali ini kita sebutkan juga di sini cara lain untuk mengetahui hukum mad wajib
tausil. Bisa ditinjau dari tanda alis tuh, ya. Bisa ditinjau dengan pertemuannya tanda alis bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, cuman pertanyaannya Ustadz, bagaimana kalau kita misalkan tidak tahu bahwa itu satu kata atau dua kata, kan gitu ya pertanyaannya Pak Bu ya? Pasti seperti itu. Seperti halnya tadi, ada haula'i gitu ya. Ada haula'i yang ini nih. Di ayat 31. Nah, di sini ya, ada di sini kan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ya, ada haula'i. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan kita tidak tahu, ya, enggak tahu yang mana yang satu kata, yang mana dua kata. Maka dari itu kita ambil cara yang mudah saja. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mudahnya dengan mushaf Al-Quran berwarna, ya berwarna saja, nggak apa-apa Pak Bu. Yang penting bacaannya lancar. Yang penting ketika kita baca kita paham yang mana satu kata, yang mana dua kata gitu ya. Jadi sebetulnya jangan dipersulit saja ya. Pokoknya di mana mushaf Al-Quran yang mudah, ambil saja Pak Bu ya. Maksudnya gunakan saja. Ini memang terjadi pada saya Pak Bu ya. Saya waktu masa-masanya hijrah gitu ya. Terus belajar mushaf Al-Quran yang berwarna, bahkan yang ada transliterasi Latinnya ya waktu dulu. Itu diledek Pak Bu ya. Sempet saya diledek gitu ya. Ya biasa ujian-ujian atau godaan-godaan ketika hijrah. Mungkin saya juga yakin Bapak Ibu sekalian di sini barangkali ada yang baru bergabung ya, terus baru belajar barangkali gitu ya. Masa-masa hijrah itu ujiannya luar biasa Pak Bu ya. Masa-masa hijrah itu banyak aja godaan-godaannya ya. Karena waktu itu saya sering belajar, diledek ternyata Pak Bu ya. Kok mushaf Al-Qurannya yang berwarna, seperti anak kecil aja yang berwarna gitu. Itu sampai ada istilah seperti itu. Ya, saya juga nggak ngerti Pak Bu ya seperti itu. Nah, tapi kan sebetulnya yang harus dikejar itu adalah bagaimana kita nyaman dengan tandanya, dengan mushafnya gitu ya. Terus kita bisa lancar. Nah, makanya nanti catatannya ketika sudah lancar baru next berikutnya mempelajari yang tidak berwarna gitu. Gitu ya Pak Bu ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian kalau misalkan menggunakan mushaf Al-Quran berwarna lebih mudah, pakai aja dulu. Ya, tapi kalau sudah lancar, coba next level ya. Yang asalnya berwarna menjadi tidak berwarna. Yang asalnya berwarna terus tidak berwarna, atau misalkan awalnya transliterasi Latin ya, kita lanjutkan kepada tanpa transliterasi Latin gitu ya. Terus next berikutnya. Terus berikutnya misalkan Pak Bu, Bapak Ibu sudah bisa warna, sudah bisa tidak warna, sudah bisa tanpa ada transliterasi Latin. Lanjutkan ke mushaf Al-Quran Madinah. Gitu. Wah, luar biasa tuh ya. Jadi next-nya itu cepat Pak Bu. Oke. Nah, berikutnya di sini ada cara lain untuk memudahkan mengetahui mad wajib muttasil pada umumnya Pak Bu ya. Yaitu pertemuan apa tadi? Alis bertemu dengan hamzah. Cuman hamzahnya yang seperti ini Pak Bu. Iya. Ya. Terus bagaimana Ustaz tadi? HU. Nah, ini yang kekurangannya gitu ya. Tapi sebetulnya gini Pak Bu, sebetulnya Bapak Ibu sekalian akan menemukan bentuk-bentuk yang seperti ini itu sedikit. Nah, kita lihat di modul lagi ya. Ini lagi-lagi di modul Sobat Ngaji agak ini ya, beda daripada yang lainnya. Lihat nih, nah ini Pak Bu. Beda. Nah yang ini, nah, kita lihat ya. Barangkali di sini ada yang sudah belajar tahsin ya. Ini sudah kita bedah juga. Nah kita lihat Pak Bu. Tadi apa Pak Bu? Mad wajib muttasil, cirinya apa tadi? Alis bertemu dengan Hamzah. Atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah gitu ya. Oke, perhatikan bentuknya Pak Bu. Perhatikan bentuknya. Bentuknya seperti ini. Mad wajib muttasil. Ya. Nanti kita lihat berikutnya. Kita ini dulu Pak Bu ya. Seperti biasa keluar lagi. Kita pakai share screen. Nah, kita lihat Pak Bu. Perhatikan bentuknya ya. Alis bertemu dengan hamzah. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Kita lihat catatan di bawah. Nah, ini yang saya temukan ya. Yang saya temukan ketika di daurah, dan juga yang saya temukan ketika saya deresan waktu Ramadan tuh, Pak Bu ya. Catatan, mad wajib muttasil yang menyerupai mad jaiz. Pak Bu, lihat. Kalau tadi ya,
Lihat. Catatan yang tadi Pak Bu. Alis Nah ini nih bertemu ya. Cara lain untuk Ja. mengetahui mad wajib mutasil adalah pertemuan alis bertemu dengan apa? Hamzah. Yang seperti ini ya. Hamzahnya yang seperti kepala ain. Nah gitu. Ya, Oke. Sampai sini dulu bisa dipahami Pak Bu? bisa Nih. Ustaz. Oh, bentuknya ya. Oke, siap. Perhatikan dengan detail ya. Sedangkan ada di dalam mushaf Al-Quran itu ada yang menyerupai mad jaiz munfasil. Lihat tuh. Lihat Pak Bu. Oh, iya. Alis bertemu dengan apa ini? Hamzah. Hamzah. Tapi Hamzahnya bukan Hamzah seperti ini. Ya. Iya, bukan Nah, ain. gitu ya. Ya, bukan kepala Oke. ain. Nanti kita cek di sini. Quran surah Al-Qasas ayat berapa Pak Bu? 76. Kita cek langsung survei Pak Bu. Al-Qasas berarti surat keberapa? Bentar. Mana? Siap. Dibantu Pak Bu, boleh. Ya, saya lupa lagi nih Al-Qasas. Surat 28 Ustadz. 28. Sip, mantap Bu. Skron. Ayat berapa tadi? 76. Nah, kita survei ya. Nah, ini. Ini unik juga Pak Bu. Ini saya senang juga untuk mencari ayat-ayat yang seperti ini. Ayat 76. Nah, lihat tuh. Ya warna apa Pak Bu? Nih, Biru. lihat. Saya tunjuk. Nah, warna apa ini? Biru. Warna Iya. biru. Warna Menunjukkan biru. mad wajib mutasil. Tapi kalau Iya. saya tulis ini halaman 394. Kita lihat di sini. 394 halaman saja ya. 394. Nah, kita lihat. 394. Nah, andai pun Bapak Ibu sekalian menggunakan mushaf Al-Quran yang tidak Warna. berapa tadi? Nah, ini lihat. Ya. Pak Bu, La mad tanu. wajib atau mad jaiz? Wajib. Mat Iya, wajib. Secara tanda nih, secara tanda Pak Bu. Mat wajib. Mat wajib. Nah, oke, dikarenakan sudah tahu pasti mad wajib wajib. gitu ya. Tapi kalau dari segi tanda ini seperti mad jaiz gitu ya. Iya, mad jaiz Jaiz ya. tuh. Gitu ya. Seperti gini. Latanu dan ubil ya. Meskipun memang agak rancu ya. Tapi ini kalau dari segi tanda ini betul-betul seperti mad jaiz. Makanya saya tempelkan di sini Pak Bu. Coba boleh dicatat juga ya tuh. Oke, yang menyerupai mad jaiz munfasil ada dua. Quran surah Al-Qasas ayat 76. Berikutnya Quran surah Al-Maidah ayat 29. Sama. Ya. Mirip mad jaiz Pak Bu, lihat. Iya, mirip mad Ya. jaiz. Mirip mad jaiz munfasil. Nah, kira-kira pertanyaannya ada tidak yang mirip mad wajib? Ada. Nih, lihat tuh Pak Bu ya. Contoh, mad jaiz munfasil hakikinya apa? Alis bertemu dengan alif berharokat atau hamzah yang seperti alif berharokat. Berharokat. Ini mad jaiz munfasil. Munfasil. Jadi tidak ada yang seperti ini ya. Hakikatnya gitu Iya. ya. Iya. Pada dasarnya itu, meskipun ada gitu ya, meskipun ada. Nah, tuh seperti ini tuh Pak Bu ya. Alis. Nah, ini nanti pasti bertemu dengan alif yang berharokat. Nah, Iya. catatan di sini mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib mutasil. Tuh lihat Pak Bu. Alis bertemu apa? Hamzah. Tuh bertemu dengan hamzah. Padahal ini mad jaiz munfasil. Terpisah ini. Nah, termasuk yang tadi apa? Tuh di sini ya. Nah, jadi sehingga Bapak Ibu sekalian sebetulnya mudah ya untuk menguasai ini karena sedikit yang mirip-mirip itu sedikit, tinggal dihafalin aja ini yang saya temukan gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang menemukan kalimat-kalimat atau kata-kata yang lain boleh langsung di-share-kan nih ya. Ustaz ada tuh di surah apa gitu ya, di ayat berapa gitu misalkan ya. Nah, ini di Quran surah Al-Isra ya, ayat 49. Ya, silakan dicek saja Pak Bu ya. Unik ya Pak Bu ya, Masya Allah. Inilah. Jadi kalau misalkan kita ngebahas hal-hal yang ya seperti ini memang menyenangkan juga sih. Saya pun juga mencarinya senang juga ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan menjadi masukan wawasan baru ya untuk Bapak Ibu sekalian. Tadi juga senang sekali kalau misalkan ada yang baru mengenal hukmi dan hakiki. Alhamdulillah berarti ya, mudah-mudahan manfaat. Oke, gitu ya Pak Bu ya. Insya Allah jadi untuk mad wajib mutasil, kembali lagi ini fokus ke mad wajib mutasil.
Jadi cara yang berikutnya bisa ditinjau dari alis bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Satu Ya. kata. Tapi yang menyebabkan panjang itu alis bukan. Iya. Bukan. Bukan. Iya. Bukan. Bukan. Yang Dengan menyebab panjang itu adalah pertemuan mad bertemu dengan hamzah. Itu yang betul ya. Yang benar-benar yang harus dipahami Pak Bu. Karena kalau misalkan kita patokannya alis gitu ya. Alis. Nanti setiap tanda alis meskipun mad wajib itu Panjang. di semua mushaf Al-Qur'an bertanda alis Pak Bu. Ya. Iya. Jadi kalau di mushaf Al-Qur'an Indonesia maupun Madinah itu semua mad wajib itu memang alhamdulillah sih ditandai tanda alis. Alis. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian akan menemukan mad jaiz munfasil yang tanpa tanda alis ya. Lagi-lagi di modul yang satu ini nih ada ya pembahasannya. Terakhir Pak Bu. Kita lihat di sini nah, lihat. Jadi mad jaiz munfasil yang tanpa ada tanda alis. Nah, Quran surah Al-Baqarah tuh ayat 286. Tuh di sini ada warhamna tanpa ada tanda alis di sini. Padahal ketika diwasolkan harus dibaca panjang mad jaiz munfasil. Warhamna anta maulana gitu ya. Terus berikutnya di ayat yang berikutnya, ayat yang 195. Di sini ada wa'ah sinu ya. Ada alisnya tidak Pak Bu? Enggak ada ya, tapi ketika diwasolkan tetap harus dibaca panjang. Ini Panjang. mushaf Al-Quran yang mana? Di mushaf Al-Quran standar Indonesia Pak Bu ya. Jadi tidak semua mad jaiz munfasil diberikan tanda alis ya. Untuk memastikan ayah bunda, baik contoh Quran surah Al-Baqarah di ayat terakhir ya. Nih. Mushaf Al-Quran Madinah kita lihat Pak Bu. Nah, mushaf Al-Quran Madinah. Nah, ini sebetulnya sudah pernah disampaikan berulang-ulang ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak bosan Pak Bu. Sudah bosan tidak Pak Bu yang ngulang-ngulang nih? Enggak, Ustaz. Aman. Terus ya insya Allah. Tidak. Nah gitu. Nah lihat Pak Bu. Di ayat terakhir. Tuh. Lihat warhamna. Ada alisnya Pak Bu? Ada. Oh ada ya. Kalau di mushaf Al-Quran Madinah itu ada tanda alisnya. Kalau di mushaf Al-Quran Indonesia tidak selamanya bertanda alis. Maka dari itu betapa pentingnya kita mengetahui pertemuan betapa pentingnya kita mengetahui penyebab panjang mad lebih dari 2 rokat atau penyebab panjang far'i gitu ya. Yaitu pertemuan mad bertemu dengan hamzah. Baik satu kata atau 2 kata. Gitu seperti itu Pak Bu ya. Untuk penjelasannya, dan ini sebetulnya ya simpel sih ya, mad wajib mutasil ya gitu-gitu aja, tapi kita ketika ngebahas secara rinci seperti ini insya Allah mudah-mudahan lebih paham gitu ya. Oke, di sini kita lihat Pak Bu, ini hanya ditunjuk saja ya, baca dan lingkari kata atau kalimat di bawah ini yang mengandung mad mutasil atau mad wajib mutasil pada potongan ayat di bawah ini. Kita tunjuk saja Pak Bu. Nah, di mana mad wajib mutasilnya Pak Bu? Di atas Nah, di sini ada alis bertemu hamzah atau pertemuan mad bertemu dengan Hamzah. Jadi meskipun tanpa ada warna Bapak Ibu bisa mengetahui gitu ya. Terus berikutnya di mana lagi Pak Bu? Sama. Nah, as-sama'u. Berikutnya Ya. Ajaa. Tuh, ya. Berikutnya sa'i. Ya. Ini pada umumnya seperti ini untuk mad wajib ya. Terus berikutnya un. Ada. Nah, di sini ya ada un. Ya, ada wa ada un. Di sini ada alis bertemu hamzah atau mad bertemu dengan hamzah. Berikutnya Pak Bu, ila. Ini pertanyaannya Pak Bu. Ustaz, ini sebagian daripada pembahasan yang tadi tidak ada hukmi, ada hakiki gitu ya. Nah, untuk di mad wajib itu tidak ada keterangan itu ya. Yang saya ketahui tidak ya. Tidak tidak ada, tapi yang ada pada mad munfasil saja. Tapi sepertinya kalau misalkan diistilahkan sepertinya masuk-masuk saja sih Pak ya. Jadi kalau misalkan hukmi itu dalam tulisan secara nyambung gitu ya. Kalau dari segi hakiki enggak sih ya, enggak ada ya, afwan. Ini cuma sekilas saja ya. Nah, ini tetap ya mad wajib mutasil ya. Meskipun di sini hamzanya nyambung dengan kata yang berikutnya gitu ya. Nah, tapi tidak ada tetap ini dalam kondisi satu kata
Jadi nisa'i gitu ya, seperti itu. Berikutnya wadh-dharra wadh-dharra'i wal Wador. fahsya'i. Tuh, ya mad wajib semuanya. Wala fis Wala sama bisana wal wa malati. Ini juga sama ya, dalam malaikati. keadaan nyambung ya. Dalam keadaan nyambung. Tapi tetap Bapak Ibu sekalian, di sini tetap mad wajib mutasil itu kalau misalkan dipisahkan ini mala'i ya, wal mala'i gitu ya. Seperti itu. Nah, cuman di sini ada apa namanya semacam istilah yang lain ya, yang tadi ya, yang saya sedikit apa namanya sedikit kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini bisa tidak ya disebutkan hukmi dan hakiki gitu ya. Hakikinya mad wajib seperti ini misalkan ya, hukminya seperti ini. Ya, nanti kita akan cek kembali ya. Cek kembali dan kita gali bersama-sama Pak Bu ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan pada malam hari ini. Sebetulnya masih kurang ya, masih kurang dikarenakan kita harus sampai bisa membacanya bagaimana, cara berwakofnya seperti apa, dan ketika apa namanya, ketika kita mewasolkan gimana, terus baca 6 harokat itu seberapa banyak ketukannya gitu ya, dan seterusnya. Nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian untuk lebih detailnya bagi Bapak Ibu sekalian barangkali mau ikut gabung di kelas private-nya itu bisa ya, lebih detail lagi dan modulnya sudah komplit. Gitu sih barangkali ya. Dikarenakan memang kelas besar ini keterbatasan kita adalah ya di sini Pak Bu ya. Jadi keterbatasan kita adalah kita bareng-bareng mengkaji bersama-sama, dan insya Allah ini pun juga akan melahirkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Insya Allah ya, kita belajar dan mengajarkan Pak Bu ya. Jadi tidak hanya belajar mengajarkan dari saya saja, dari sobat ngaji saja, tidak. Bapak Ibu sekalian pun juga dengan pertanyaan-pertanyaannya bisa melahirkan jawaban-jawaban, bisa melahirkan ilmu-ilmu baru gitu. Ya, maka dari itu insya Allah kita sedang mengamalkan pada malam hari ini, belajar dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian. Sepertinya kita berikan kesempatan satu orang saja, nggak apa-apa ya, untuk penanya. Boleh Pak Bu untuk sebagai penutupnya. Pak Ustaz, nanya Pak Ustaz. Silakan Pak. Assalamualaikum, saya baru bergabung. Oh gitu, Masya Allah. Baru bergabung dari mana Pak? Lokasi kota asal mana? Saya Iskandar di Makassar. Oh Makassar, Masya Allah. Ya, silakan Pak. Silakan. Pertama Pak Ustaz, minta terima kasih ini ilmu baru bagi saya, yang istilah mad jaiz munfasil, ada hukmi, ada apa namanya, hukmi dengan hakiki. Saya baru dengar itu Pak Ustaz, baru paham juga. Makasih banyak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Ini juga saya yakin sepertinya banyak juga yang baru bergabung, apalagi yang Bapak Ibu sekalian yang sudah apa namanya membantu support beli produk kita juga ya, seperti kalender makhraj lengkap, terus modul-modulnya itu mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti ada arahan untuk masuk ke kelas ke program kita juga sama ya. Gimana Bu? Bukunya Pak Ustaz, bukunya Pak Ustaz, kalau bukunya saya udah beli. Itu kewajiban istrinya loh, iya kan Mak? Iya. Ustaz, Pak Ustaz ada yang menanyakan Ini saat ini siapa Pak nih? Ustaz. Ya, boleh di-mute dulu nih yang sedang ngobrol di luar sana ya. Afwan, gimana Pak? Ustaz. Ada satu saya mau tanya ke Pak Ustaz, tapi ini bukan mat Pak Ustaz, boleh Pak Ustaz ya? Boleh, mudah-mudahan nggak manjang Pak ya. Coba cek. Ini Pak Ustaz, di surah Al-Fajr ayat 27 nyambung ke 28. Al-Fajr ayat 27 nyambung ke 28. Sebentar. Iya. Ini ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya. Terus? Ini huruf ra-nya ini Pak Ustaz itu. Yang mana Pak? Ini ra kan ada 3 cara bacanya Pak Ustaz ya, kalau tidak salah. Ya. Bisa tebal, bisa tipis, tergantung tergantung dari kaidah tajwidnya. Ada bisa juga dua-duanya bisa. Ini yang kalau dibaca wasal Pak Ustaz, kan jelas ini mutmainnah turji'i kan tebal. Tebal ya. Kemudian kalau kita wakaf di sini mutmainnah, kemudian kita mulai langsung tidaknya langsung irji'i, itu tebal atau tipis Pak Ustaz? Nah, ini termasuk ditebalkan dikarenakan apa? Dikarenakan ini apa namanya? Termasuk kaidah menebalkan huruf ro pada kata fi'il amr. Ya. Irji'i
gitu ya. Iya. Jadi memang ini Pak Bu, apa namanya, ada pengecualian gitu ya, ada pengecualian. Tidak selamanya huruf ro itu dibaca tebal ketika sebelumnya kasroh gitu ya. Iya. Nah makanya pada tempat-tempat ini nih, pada tempat-tempat fi'il amr irji'i dibaca tebal ya. Oh jadi beda Fir'aun Pak Ustaz. Kalau Fir'aun kan tipis. Irji'i dibaca tebal. Jadi Tebal, sesuai talaki saja ya. Saya Iya, akan iya, lebih mengangkat sesuai talaki saja. Oh, iya, Ketika saya bertalaki itu huruf di Quran surah Al-Fajr ini dibacanya Iya. tebal. Tebal, Irji'i. Nah gitu. Ya, meskipun iya. sebelumnya kasrah gitu. Iya. Untuk sementara gitu. Ber- Memang pembahasan huruf ro ini luar biasa banyak banget ya. Nanti insya Allah saya akan coba susunkan Pak Bu ya. Lebih lebih mudah-mudahan ya. Lagi saya susunkan pembahasan tafkhim tarkik gitu ya di huruf ro. Dikarenakan kan huruf ro itu pada hakikatnya tarkik tipis gitu ya. Nah cuman ketika kondisi sebelumnya domah atau fathah jadi tebal. Terus nanti ketika kondisi sebelumnya mad dan juga berharokat domah fathah tebal juga gitu ya. Bahkan ini ketika ada pada fi'il amr di RJI ini dibacanya tebal sesuai talaki gitu ya. Gitu sih Pak. Insya Allah nanti di waktu yang lain kita akan perdalam ini Pak Bu ya. Insya Allah nanti akan saya coba. Ini karena ada hamzah buatkan wasal ya juga. Pak Ustaz. Ada satu lagi Zat. Nah jadi sebetulnya tidak hanya hamzah wasal sih Pak Bu ya. Nanti ada pengecualian tertentu sih. Ya huruf ro ini bisa dibaca tebal ketika tadi ya pada penekanan fi'il amr ini gitu ya. Tapi ada kaidah yang lainnya juga sama ya. Ada yang dikarenakan hamzah wasal, ada juga yang ketika hamzah wasalnya tidak ya pada dasarnya sih ini hamzah wasal kan ya. Di kalimat irji itu hamzah wasal. Hamzah yang mana ketika diwasalkan tidak dibaca, tapi ketika diawali bacaan hamzah wasal ini berbunyi. Dan kenapa dibaca i ya? Kalau kita tinjau dari kaidah bahasa Arab, ini adalah fi'il amr, maka dibacanya irji'i, tidak arji'i, tidak urji'i gitu ya. Terus kalau misalkan kita melihat harokat yang ketiga, itu ya, itu ada cara-cara seperti itu. Insya Allah nanti ada pembahasannya sepertinya Pak Bu ya. Untuk sementara kita skip dulu untuk pembahasan hamzah wasalnya. Nah kalau secara talaki yaitu dibaca tebal gitu Pak Bu ya. Oke, baik sepertinya cukup saja. Sebagaimana tadi kesepakatan ya, cukup satu orang dulu. Nah bagi Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya mohon maaf. Sekali lagi kita batasi karena waktu kita sudah malam juga dan tentunya saya pun juga harus pulang ya. Harus pulang ke Ciganitri. Yang insya Allah nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan pada malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa Bapak Ibu sekalian ketika belajar bertolabul ilmi, niatkan yang pertama adalah menggapai pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita misalkan meniatkan untuk hasil, maka berat Pak Bu ya. Berat. Jangan kita niatkan untuk hasil. Karena ketika kita datang tanpa ada hasil, maka yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Tapi kalau misalkan kita niatnya adalah insya Allah kita mendapatkan pahalanya, kebaikannya, berkahnya gitu ya. Insya Allah itu nilai yang pasti gitu ya. Jadi kita kejar yang pasti-pasti aja, yaitu pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya aktivitas yang kita lakukan pada malam hari ini Allah ridhoi semuanya. Amin ya robbal alamin. Itu saja, barangkali mohon maaf Bapak Ibu sekalian agak kurang fit ya dari diri saya, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ada ibroh yang bisa diambil ketika pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ibroh ini akan dijadikan menjadi pelajaran yang berharga dan akan senantiasa kita gali terus untuk senantiasa memberikan fasilitas terbaik kepada ayah bunda sekalian. Amin ya robbal alamin. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita cukupkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Pak Bu wa yakum semua.